Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Penguji atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam rangka sidang skripsi online sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya di PGSD UNS. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya, Dr. Riyadi MSI, dan Dr. Idam Ragil Widianto Atmojo, SPD, MPD, yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran, dan tenaganya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas doa dan dukungannya sampai saat ini. Perkenalkan, saya Halimah, NIM K7116069. Selanjutnya, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Penerapan Pendekatan Realistik Mathematic Education atau RME untuk meningkatkan keterampilan penalaran matematis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada peserta didik kelas 5 SD Negeri Tunggulsari 1 Surakarta tahun ajaran 2019-2020. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2019. Kemudian permasalahan yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah keterampilan penalaran matematis dalam penyelesaian soal cerita pada peserta didik kelas 5 SD Negeri Tunggulsari masih rendah. Hal ini diperkuat dengan observasi, wawancara, dan pratindakan yang telah dilakukan oleh peneliti. Observasi dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2019 yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik masih kesulitan dalam memahami maksud soal dan terjadi ketidaksesuaian antara soal dan jawaban peserta didik. Kemudian hasil pewawancara dengan guru kelas 5 SD Negeri Tunggulsari juga menunjukkan hal yang serupa. Sebagian besar peserta didik masih kesulitan dalam menalar soal cerita. Guru kelas 5 menyatakan bahwa peserta didik kelas 5 masih kesulitan dalam melakukan dugaan matematika, membuktikan suatu pernyataan, menyimpulkan maupun menyelesaikan soal yang berkaitan dengan manipulasi matematika. Permasalahan ini juga diperkuat dengan hasil pratindakan yang telah dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan materi Dinah dan Skala. Hasil pratindakan menyatakan bahwa tidak ada peserta didik yang dinyatakan tuntas dalam keterampilan penalaran matematis. Pada indikator 1 memiliki nilai rata-rata 33, nilai tertinggi 60, nilai terendah 13 dengan ketuntasan klasikal 0%. Kemudian pada indikator kedua, indikator mengajukan hipotesis, memiliki nilai rata-rata 32, nilai tertinggi 66,7, nilai terendah 7 dengan ketuntasan klasikal 0%. Indikator ketiga yaitu melakukan manipulasi matematika memiliki nilai rata-rata 19,3, kemudian memiliki nilai tertinggi 46,7 dengan nilai terendah 7 dan ketuntasan klasikal 0%. Indikator keempat memiliki nilai rata-rata 29,1, nilai tertinggi 66,7, nilai terendah 13,3 dengan ketuntasan klasikal 0%. Indikator kelima memiliki nilai rata-rata 16, kemudian nilai tertinggi 40, nilai terendah 7 dengan ketuntasan klasikal 0%. Dan indikator terakhir atau indikator ke-6 memiliki nilai rata-rata 18 dengan nilai tertinggi 33, nilai terendahnya 7, kemudian ketuntasan klasikalnya 0%. Dengan demikian diperoleh nilai akhir secara klasikal yaitu nilai rata-rata secara klasikal adalah 24, kemudian nilai tertinggi secara klasikal 50, nilai terendah secara klasikal 16, kemudian ketuntasan klasikal adalah 0% atau tidak ada peserta didik yang dinyatakan tuntas. Kemudian untuk hasil penilaian pratindakan dapat dijabarkan pula dalam kategorisasi yang telah ditentukan. Kategorisasi untuk hasil penilaian pratindakan ini dapat dilihat pada
slide berikutnya. Nah, untuk kategori yang pertama itu kategori sangat terampil dengan interval nilai 89 sampai dengan 100. Kemudian kategori terampil itu dengan interval nilai 75 sampai dengan 88. Kategori kurang terampil memiliki interval nilai 65 sampai 74. Kemudian kategori tidak terampil dengan interval nilai 49 sampai 64. Kemudian kategori sangat tidak terampil kurang dari 49. Nah, hasil pratindakan pada peserta didik kelas 5 SD Negeri Tunggulsari 1 yang telah dilakukan dapat dikategorisasikan sebagai berikut. Yang pertama itu sangat terampil 0%, kemudian terampil juga 0% atau 0 dari 30 peserta didik tidak dinyatakan terampil. Kemudian kurang terampil 0% atau 0 dari 30 peserta didik. Kemudian kategori berikutnya adalah kategori tidak terampil, memiliki besaran ketuntasan klasikal 3,33% atau 1 dari 30 peserta didik dinyatakan tidak terampil. Dan kategori terakhir sangat tidak terampil dengan ketuntasan 96,67% atau 29 dari 30 peserta didik dinyatakan sangat tidak terampil. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pratindakan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa tidak ada peserta didik yang dinyatakan tuntas dalam keterampilan penalaran matematis. Hal ini disebabkan oleh yang pertama itu karena peserta didik belum terbiasa menyelesaikan soal penalaran atau soal-soal yang berkaitan dengan melakukan dugaan matematika, membuktikan suatu pernyataan, menyimpulkan, kemudian melakukan manipulasi matematika. Penyebab yang kedua adalah karena guru belum menemukan pendekatan yang cocok atau pendekatan yang menuntut peserta didik untuk berpikir secara divergen. Kemudian permasalahan ini apabila tidak ada diatasi akan menyebabkan keterampilan penalaran matematis peserta didik itu rendah, sehingga hasil belajar peserta didik juga akan ikut rendah. Mengingat pentingnya keterampilan penalaran matematis pada peserta didik, maka peneliti mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh peneliti adalah dengan menerapkan pendekatan pembelajaran RME atau Realistic Mathematics Education. Pembelajaran matematika pada jenjang sekolah dasar itu menuntut guru untuk menanamkan konsep yang abstrak menjadi konsep yang menjadi konkret agar mudah diterima peserta didik, sehingga pendekatan RME ini sangat cocok. Nah, diharapkan dengan adanya pendekatan RME ini keterampilan penalaran matematis pada peserta didik kelas 5 akan meningkat. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan oleh peneliti pada latar belakang, maka dapat dirumuskan rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME ini dapat meningkatkan keterampilan penalaran matematis peserta didik kelas 5 SD Negeri Tunggulsari 1 Surakarta tahun ajaran 2019-2020. Adapun keterampilan sendiri memiliki pengertian kecakapan individu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan secara detail, teliti, rapi, serta dilakukan dengan kesadaran tinggi untuk memenuhi hasil yang maksimal. Pendapat ini dikutip dari beberapa pendapat ahli, yaitu Sanjaya tahun 2015, Muhyiddin tahun 2013, kemudian Robert dalam Muhyiddin tahun 2013. Nah, individu ini dapat dikatakan terampil apabila dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan cepat dan tepat, serta menuliskan permasalahan menggunakan kalimat maupun simbol matematika sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian penalaran sendiri memiliki pengertian proses berpikir yang bertitik pada observasi indera, kemampuan analisis, generalisasi, sintesis atau integrasi, pemberian argumentasi yang tepat terhadap suatu permasalahan, penarikan kesimpulan terhadap argumen, serta pembentukan pernyataan baru berdasar dari berbagai pernyataan yang diketahui dan diakui keabsahannya dengan strategi dan langkah khusus dengan tujuan akhir yaitu penarikan kesimpulan. Pendapat ini dikutip dari beberapa ahli yaitu Haryono tahun 2014, Mikrayanti tahun 2016, kemudian pendapat Sadik tahun 2015.
Untuk selanjutnya adalah indikator penalaran matematis. Indikator ini telah dimodifikasi dari indikator penalaran matematis dari Dirjen Disdagmen nomor 506/C/PP/24 dan menurut Sumarmo dan Hendriana tahun 2014. Nah, indikator kinerja penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti adalah tercapainya KKM yang telah ditetapkan, yaitu lebih dari atau sama dengan 75 dengan ketentuan setiap indikator mendapat skor lebih dari 1 dalam keterampilan penalaran dengan ketuntasan klasikal sebesar 75%. Nah, indikator keterampilan penalaran matematis yang pertama yaitu menyajikan model pernyataan matematika secara tertulis maupun gambar yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator yang kedua yaitu mengajukan hipotesis. Indikator yang ketiga melakukan manipulasi matematika. Indikator yang keempat menarik kesimpulan, mengumpulkan bukti, dan memberikan argumen terhadap solusi yang dikemukakan. Kemudian indikator yang kelima yaitu memeriksa validitas argumen. Indikator yang keenam menentukan pola, sifat, dan hubungan untuk membuat generalisasi. Kemudian dalam indikator keterampilan penalaran matematis yang telah dimodifikasi oleh peneliti ini terdiri dari 6 indikator dengan 8 deskriptor. Artinya dalam setiap satu indikator itu memiliki 3 deskriptor. Selanjutnya adalah pengertian pendekatan realistik matematik education, yaitu pendekatan pembelajaran yang bertumpu pada peristiwa-peristiwa real bagi peserta didik yang diimplementasikan dengan cara meletakkan pengalaman dan situasi realistik peserta didik sebagai acuan pembelajaran dan menitikberatkan keterampilan proses dalam menemukan penyelesaian permasalahan yang disajikan menggunakan objek-objek real yang dekat dengan aktivitas sehari-hari peserta didik sebagai alat peraga matematika, serta pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik aktif merekonstruksi sendiri pengetahuannya dengan cara memanfaatkan peristiwa realistik dalam pengembangan dan aplikasi konsep dan gagasan pembelajaran matematika yang dipelajari melalui proses matematisasi baik horizontal maupun vertikal. Pendapat ini dikutip dari beberapa ahli yaitu Sucitra dan Firman tahun 2019, Wahyudi tahun 2014, Lestari dan Yudanegara tahun 2015, Sumiratana, Makanong dan Tipkong tahun 2017 dalam Kasesa Journal of Social Science. Pendekatan ini dipilih karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya 1. Peserta didik tidak mudah lupa dengan pengetahuannya. Kemudian situasi pembelajaran menyenangkan, ada nilai pada setiap jawaban peserta didik, sikap kerjasama kelompok dapat ditumbuhkan, melatih peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya, dan semakin terasanya budi pekerti peserta didik seperti kerjasama, menghormati pendapat orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya adalah langkah-langkah pendekatan realistik matematik education atau RME dalam pembelajaran matematika menurut Wahyudi tahun 2014. Yang pertama itu memahami masalah atau konteks, yang kedua menjelaskan masalah kontekstual, yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual, yang keempat membandingkan dan mendiskusikan jawaban, kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan hasil diskusi. Nah, langkah-langkah pendekatan realistik matematik education ini dapat diamati lebih jelas pada tabel berikut. Yang pertama yaitu langkah 1, memahami masalah atau konteks. Kegiatan peserta didiknya adalah peserta didik mengamati dan mendengarkan informasi tentang permasalahan matematika yang disajikan guru dengan media gambar presiden dan wakil presiden. Nah, ini sejalan dengan indikator keterampilan penalaran matematis yang pertama, yaitu menyajikan model pernyataan matematika secara tertulis maupun gambar yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan peserta didik yang berikutnya adalah peserta didik secara bersama-sama memikirkan pemecahan masalahnya. Nah, ini selaras dengan indikator mengajukan hipotesis. Kemudian langkah yang kedua yaitu menjelaskan masalah kontekstual. Memiliki kegiatan peserta didik yaitu peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai perbandingan senilai menggunakan media botol aqua dan batu pewarna. Nah, ini sejalan dengan indikator menyajikan model pernyataan matematika secara tertulis
maupun gambar yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah kontekstual. Kegiatan peserta didiknya adalah peserta didik secara individual menuliskan nilai perbandingan di depan kelas berdasarkan penjelasan yang telah diberikan oleh guru. Nah, ini sejalan dengan indikator melakukan manipulasi matematika. Kemudian langkah-langkah yang keempat, membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Kegiatan peserta didiknya adalah peserta didik membandingkan dan berdiskusi mengenai hasil kerja yang disajikan salah satu peserta didik di depan kelas. Nah, ini adalah indikator memeriksa validitas argumen. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil diskusi. Kegiatan peserta didiknya adalah peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab dan menentukan nilai perbandingan yang tepat berdasarkan masalah yang disajikan. Nah, ini memiliki dua indikator yaitu menentukan pola sifat hubungan untuk membuat generalisasi dan menarik kesimpulan, mengumpulkan bukti dan memberikan argumen terhadap solusi yang telah dikemukakan. Penelitian ini memiliki terdiri dari 2 siklus dengan 3 pertemuan pada masing-masing siklus. Setiap pertemuan memiliki alokasi waktu 2 kali 35 menit. Nah, hasil tindakan dari siklus 1 ini dijabarkan dalam bentuk tabel berikut. Dapat diamati indikator 1 memiliki nilai rata-rata 73, nilai tertinggi 82, nilai terendah 56, dan ketuntasan klasikalnya 47%. Indikator 2 mengajukan hipotesis memiliki nilai rata-rata 75, nilai tertinggi 87, nilai terendah 62 dengan ketuntasan klasikal 53%. Indikator ketiga memiliki nilai rata-rata 73, nilai tertinggi 82, nilai terendah 58 dengan ketuntasan klasikal 43%. Indikator keempat memiliki nilai rata-rata 72, nilai tertinggi 82, nilai terendah 55 dengan ketuntasan klasikal 40%. Indikator kelima memiliki nilai rata-rata 72, nilai tertinggi 85, nilai terendah 53 dengan ketuntasan klasikal 47%. Kemudian indikator ke-6 atau indikator terakhir memiliki nilai rata-rata 73, nilai tertinggi 82, nilai terendah 56 dengan ketuntasan klasikal 47%. Dengan demikian dapat diperoleh data bahwa nilai rata-rata secara klasikal adalah 73,2, nilai tertinggi secara klasikal 83, nilai terendah secara klasikal 57, dengan ketuntasan klasikal pada siklus 1 43%. Nah, hasil tindakan pada siklus 1 ini dapat dijabarkan ketuntasan klasikalnya dalam bentuk diagram sirkel berikut. Nah, berikut kategorisasi tingkatan keterampilan penalaran matematis pada siklus 1. Sangat terampil 0%, terampil 43%, kurang terampil 50%, tidak terampil 7%, dan sangat tidak terampil 0%. Nah, tindakan pada siklus 1 ini belum memenuhi indikator kinerja penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti, maka perlu diadakan tindakan pada siklus kedua untuk memperbaiki hasil nilai keterampilan penalaran matematis. Hasil tindakan siklus 2 dapat diamati pada tabel berikut. Yang pertama, indikator 1 memiliki nilai rata-rata 86,8, nilai tertinggi 98, nilai terendah 62 dengan ketuntasan klasikal 83%. Kemudian indikator kedua memiliki nilai rata-rata 84,3, nilai tertinggi 98, nilai terendah 67 dengan ketuntasan klasikal 80%. Indikator ketiga memiliki nilai rata-rata 81,9, nilai tertinggi 91, nilai terendah 65 dengan ketuntasan klasikal 77%. Kemudian indikator keempat memiliki nilai rata-rata 84,2, nilai tertinggi 96, nilai terendah 62 dengan ketuntasan klasikal 83%. Indikator kelima memiliki nilai rata-rata 82,1, nilai tertinggi 95, nilai terendah 61 dengan ketuntasan klasikal 77%. Kemudian indikator ke-6 memiliki nilai rata-rata 82,2, nilai tertinggi 95, nilai terendah 58, ketuntasan klasikal 80%. Dengan demikian dapat diperoleh data secara klasikal. Nilai rata-ratanya adalah 83,6, nilai tertinggi secara klasikal 94, nilai terendah secara klasikal 64,
dengan ketuntasan secara klasikal adalah 80%. Kemudian hasil tindakan pada siklus 1 ini dapat dikategorisasikan dalam beberapa kategori. Berikut ditampilkan. Untuk kategori sangat terampil 40%, kategori terampil 40%, kurang terampil 16,67%, tidak terampil 3%, dan kategori sangat tidak terampil itu adalah 0%. Dengan demikian, pada tindakan siklus 2 sudah mencapai indikator kinerja penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti. Nah, berikut dipaparkan perbandingan pratindakan siklus 1 dan siklus 2 untuk nilai keterampilan penalaran matematis. Yang pertama itu nilai tertingginya pada pratindakan 48, kemudian meningkat pada siklus 1 menjadi 83, kemudian meningkat kembali pada siklus 2 menjadi 94. Kemudian untuk nilai terendahnya pada pratindakan 16, kemudian meningkat pada siklus 1 menjadi 57%, kemudian pada siklus 2 menjadi 64. Nilai rata-rata pada pratindakan 24,5, kemudian meningkat pada siklus 1 menjadi 73,8, meningkat pada siklus 2 menjadi 84,3. Kemudian untuk ketuntasan klasikalnya pada pratindakan 0%, kemudian meningkat pada siklus 1 menjadi 43%, kemudian meningkat lagi pada siklus 2 menjadi 80%. Nah, untuk perbandingan dapat diamati juga pada diagram berikut untuk lebih jelasnya terjadinya peningkatan. Kemudian perbandingan pratindakan siklus 1 dan siklus 2 untuk ketuntasan klasikal per indikator. Yang pertama itu indikator pertama pada pratindakan 0%, kemudian meningkat pada siklus 1 menjadi 63%, kemudian meningkat lagi pada siklus 2 menjadi 83%. Untuk indikator kedua juga mengalami peningkatan pada pratindakan 0%, kemudian pada siklus 1 57%, dan pada siklus 2 83%. Kemudian indikator ketiga pada pratindakan 0%, kemudian meningkat pada siklus 1 menjadi 43% dan meningkat kembali pada siklus 2 menjadi 83%. Indikator keempat pada pratindakan 0%, kemudian meningkat pada siklus 1 menjadi 40% dan meningkat kembali pada siklus 2 menjadi 83%. Indikator kelima memeriksa validitas argumen pada pratindakan 0%, kemudian meningkat pada siklus 1 menjadi 47% dan meningkat pada siklus 2 menjadi 77%. Kemudian indikator ke-6 pada pratindakan 0%, kemudian pada siklus 1 meningkat menjadi 47% dan meningkat lagi pada siklus 2 menjadi 80%. Dapat pula diamati peningkatannya pada gambar grafik berikut ini. Terlihat bahwa terjadi peningkatan dari pratindakan, kemudian meningkat pada siklus 1 dan meningkat pada siklus 2. Berdasarkan hasil penilaian pada siklus tindakan pada siklus 1 dan siklus 2 dapat diperoleh kesimpulan bahwa penerapan Realistic Mathematics Education atau RME dapat meningkatkan keterampilan penalaran matematis peserta didik kelas 5 SD Negeri Tunggulsari 1 tahun ajaran 2019-2020. Hal ini dibuktikan dengan yang pertama, ketuntasan klasikal peserta didik pada pratindakan yang semulanya adalah 0%, kemudian mengalami peningkatan pada siklus 1 menjadi 43% dan kembali meningkat pada siklus 2 menjadi 80%. Kemudian bukti yang kedua adalah indikator 1 mengalami peningkatan skor rata-rata klasikal sebesar 11,7 dengan peningkatan persentase ketuntasan klasikal sebesar 20% dari tindakan siklus 1 ke siklus 2. Kemudian indikator kedua juga mengalami peningkatan skor rata-rata klasikal sebesar 9,1 dengan peningkatan persentase ketuntasan klasikal 26% dari tindakan siklus 1 ke siklus 2. Kemudian indikator ketiga mengalami peningkatan skor rata-rata klasikal sebesar 8,9 dengan peningkatan persentase ketuntasan klasikal 40% dari siklus 1 ke siklus 2. Kemudian indikator keempat juga mengalami peningkatan skor rata-rata klasikal sebesar 12 dengan peningkatan persentase ketuntasan klasikal 43% dari siklus 1 ke siklus 2. Kemudian indikator kelima mengalami peningkatan skor rata-rata klasikal sebesar 9,8 dengan peningkatan persentase ketuntasan klasikal sebesar 30% dari siklus 1 ke siklus 2.
Kemudian untuk indikator terakhir atau indikator keenam, mengalami peningkatan skor rata-rata klasikal sebesar 8,8 dengan peningkatan persentase ketuntasan klasikal 80% dari siklus 1 ke siklus 2. Untuk bukti yang ketiga yaitu terjadinya peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 dengan rata-rata klasikal sebesar 10,4 dengan peningkatan persentase ketuntasan klasikal 37% atau 11 dari 30 peserta didik meningkat dari siklus 1 ke siklus 2. Setiap indikator keterampilan penalaran matematis pada siklus 2 sudah mencapai indikator yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil tindakan pada siklus 1 dan siklus 2 yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan penalaran matematis dengan penerapan RME, maka dipaparkan implikasi dan saran dari penelitian ini. Yang pertama, implikasi teoris. 1. Menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan dalam peningkatan keterampilan penalaran matematis dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya. Kemudian yang kedua, dapat dijadikan guru sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan keterampilan penalaran matematis. Untuk implikasi praktisnya, yang pertama, meningkatkan keterampilan penalaran matematis sehingga bisa diterapkan jika guru menemukan permasalahan yang serupa di dalam kelas. Kemudian saran bagi guru, yang pertama, guru sebaiknya menerapkan pendekatan yang inovatif dalam pembelajaran seperti pendekatan realistik matematik education untuk meningkatkan keterampilan penalaran matematis peserta didik. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang diterapkan oleh guru hendaknya dekat dengan kehidupan peserta didik sehingga peserta didik lebih mudah mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Pendekatan yang bisa diterapkan oleh guru salah satunya adalah pendekatan realistik matematik education. Kemudian bagi peserta didik hendaknya lebih aktif dan partisipatif dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran di dalam kelas menyenangkan. Kemudian peserta didik sebaiknya lebih percaya diri untuk mengungkapkan pendapat dan gagasannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik hendaknya menerapkan pola pikir yang divergen sesuai dengan langkah-langkah penalaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saran bagi sekolah, perlu dilakukannya peningkatan kualitas pengajaran bagi guru dengan memberikan pelatihan pendekatan pembelajaran yang inovatif melalui pelatihan, sosialisasi maupun ruang diskusi. Perlu adanya pemberian fasilitas dan sarana prasarana pendukung yang lengkap sehingga pembelajaran di kelas berlangsung dengan baik. Nah, demikian presentasi hasil skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.